Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita terus diberi kesempatan untuk belajar. Hidup adalah belajar panjang, yang terpanjang. Hidup adalah proses belajar yang terpanjang. Jadi kalau kawan-kawan semuanya lihat di Rumah Scopus di Jogja, nanti akan ketemu dengan orang yang umurnya 63 tahun, gitu Bu. Ya saya itu, Prof. Iya. Itu saya itu. Iya, iya. Ini sebetulnya bukan sekedar belajar Bapak dan Ibu, tetapi memberi semangat kepada kami-kami semua yang ada di sini, bahwa ternyata kita tidak boleh kalah dengan yang sudah umur 60. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih umur 50-an, 55 gitu, terus wah kayaknya bisa enggak ya jadi profesor? Nah, itu berarti kemarin saya ditolak, Prof, karena katanya tidak linear. Padahal menurut kami dan di jurnal-jurnal itu sudah linear, tapi kami ditolak katanya tidak linear gitu. Iya. Jadi kalau sudah masalah editor itu, ada 3 penguasa di dunia ini kan. Yang pertama itu adalah diktator, yang kedua adalah moderator, yang ketiga adalah editor ya. Jadi bukan ditolak oleh editor, Prof, ini malah oleh universitas, iya. Prof. Oh, universitas. Iya. Ya sebetulnya kalau sudah berpikir internal itu mestinya membantu ya. Tetapi tidak tahu itu. Tidak. Faktanya tidak. Karena kan nanti ada seleksi lagi di tingkat lebih tinggi kan? Ya itulah. Ya. Itu. Jadi kalau menurut saya kawan-kawan yang ada di sini ya, yang pengelola universitas atau sekolah tinggi atau apapun itu perguruan tinggi, mudahkan mereka, loloskan mereka supaya nanti juga akan masuk ke tahap berikutnya. Misalnya kalau swasta ya ke LL-Diktinya atau mungkin nanti sampai ke Jakartanya. Ya, tapi minimal kawan-kawan semuanya yang ada di internal ya yasiru wala tu'assiru. Gitulah. Mudahkan, jangan dibuat susah. Ya. Oke. Sangat bagus sekali pertemuan kita pada sore hari ini sudah dibuka dengan bagaimana cara mendapatkan jurnal target. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya? Boleh kita bahas pada sore hari ini? Iya. Oke. Jadi kalau dalam Rumah Scopus mencari target jurnal itu ada engine, ada otak. Ya, ada engine, ada otak. Kenapa tetap pakai otak? Karena di situ ada strategi. Ya, ada strategi. Jadi kalau kawan-kawan semuanya misalnya belum terbiasa submit sendiri, kemudian belum punya beberapa jurnal, beberapa paper dalam jurnal ilmiah terindeks Scopus, tentu kawan-kawan tidak boleh langsung tembak yang kelas tinggi gitu. Jadi kalau kawan-kawan mau tembak kelas tinggi, tentu akan ya bahasanya itu memperpanjang sakit hati. Memperpanjang sakit hati. Maka saran saya adalah gunakan kaidah makan bubur, yaitu makan bubur dari pinggir. Ya. Tadi sudah di share screen oleh Bu Erni ya. Terima kasih ya Bu Erni ya. Ya. Saya dulu memperkenalkan orang untuk masuk jurnal lewat jurnal vendor. Jadi hampir semua publisher punya jurnal vendor. Ya. Jadi kalau kawan-kawan semuanya saya share screen ya. Misalnya mau Elsevier, kalau tadi jurnal vendornya Elsevier. Kalau jurnal vendornya misalnya Thomson Reuters ada lagi. Nah, jadi kalau dicari di sini jurnal vendor begitu. Nah, jurnal vendor. Nah, sudah lihat share screen saya ya? Nah, di sini banyak sekali. Ini kalau ini Elsevier, jurnal vendor elsevier.com. Ini kalau jurnal Gesser Springer namanya, ya kan? Kalau Willy, namanya jurnal vendor willy.com. MDPI pun juga ada. Taylor and Francis pun juga ada. Ya kan? Itu kalau mau paling gampang. Nah, saya belum pernah menemukan jurnal vendor yang pakai cara ini, itu biayanya murah.
Kita cek ya. Kita cek. Misalnya Elsevier nih. Nah, saya punya contoh paper enggak? Contoh paper misalnya. Ini ada enggak? Si ringkasan. Nah, ini misalnya nih. Nah, saya belum pernah menemukan yang ini tuh dari judulnya. Sorry. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar, Bro. Jelas, Prof. Dengar ya? Dengar, Prof. Oke, baik. Saya kalau ditinggal sendirian itu saya paling khawatir. Nanti jangan-jangan saya ditinggal tidur semua nih. Oke, saya cari yang lain ya. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya kita cari di sini lewat jurnal Finder-nya pakai Elsevier nih. Jadi ini ada Elsevier-nya ini. Jadi hampir semua jurnal-jurnal bagus memiliki ini dan kebanyakan kenapa dia pakai model seperti ini karena dia jualan juga Bapak dan Ibu. Jangan khawatir dia itu jualan ya. Jangan ini misalnya kita kopikan di sini ya. Kita kopikan misalnya di sini. Seperti tadi saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, ini papernya. Nah, oke. Kemudian abstraknya, di sini abstrak. Tinggal abstrak aja saya kira sudah cukup nih biasanya. Copy, kemudian kita pastekan di sini. Nanti di terakhir saya akan tunjukkan cara lebih mudah ya. Cara lebih mudah. Dan kita pakai prinsip makan bubur dari pinggir. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ada 36 jurnal. Ini bisa kita sortir lewat best match. Nah, ini ada acceptance rate, ada site score, ada impact factor. Nah, time to first decision, time to publication, ini bisa kita sortir di sini. Nah, misalnya site score-nya ini kita urutkan. Site score itu semacam ya yang tinggi anunya lah, citasinya ya. Nah, lihat nih. Nah, tinggi-tinggi kan? Wah, dia ada 4.000. Kalau kawan-kawan tadi yang ditanya 50.000, ini 4.800. Gitu. 4.800. Berarti 75 juta kan? Nah, kan? Jadi mahal-mahal nih. Kalau sudah lewat begini ini mahal-mahal banget. Ya. Nah, kalau kawan-kawan punya dana riset, misalnya dana riset itu bisa masuk, ya enggak apa-apa. Nah, ini ada yang bawah diri, nih ada free of charge nih. Nah, ini 200. Ini coba 200 nih. Material studi proceeding tapi ini, sorry proceeding nih. Ini paper online, saya tidak tahu apa bagus apa enggak. Nah, ini paper kan tidak jelas nih. Sebenarnya tidak jelas. Nah, ini kawan-kawan bisa pakai ini aja. Ya, kalau mau pakai misalnya bawah sendiri, misalnya nih stapit ya lewat sini. Ini tidak ada nih. Kalau ini ada yang mahal-mahal mesti kelihatan nih. Coba yang ini, yang 200 nih. 200, tapi proceeding. Kawan-kawan tentu tidak mau kan. Nah, tinggal masuk ke situ. Nah, diarahkan ke webnya langsung. Nah, itu yang Anda tinggal kalau belum punya register, nanti register kita akan punya akun untuk memasukkan paper kita. Ini kalau pakai cara jurnal Finder. Kawan-kawan bisa menggunakan cara lain. Ini bisa saya tutup dulu ya, saya tutup. Nah, ini yang jurnal Finder ini tadi bisa macam-macam tadi. Kalau Elsevier namanya nanti jurnal Finder Elsevier, kemudian nanti ada Springer, ada Willy, ada MDPI, ada Taylor and Francis. Nah, ini semuanya Bapak Ibu bisa buka. Oke. Nah, apa yang saya sarankan ya? Apa saya sarankan? Kalau saya pengalaman saya ya, Bapak dan Ibu semuanya, tentu kawan-kawan akan berbeda pengalamannya. Nanti bisa share di sini. Sebetulnya kita ini sudah dihadapkan kepada mesin yang sangat enak. Ya, jadi inilah mesinnya. Mesinnya adalah pakai Scopus.com dan kawan-kawan tidak perlu harus punya lisensi untuk masuk ke source di sini. Tidak perlu pakai lisensi.
Ya, source di sini adalah sumber. Sumbernya itu meliputi jurnal dan publisher. Jurnal dan publisher. Jadi kalau sudah kita klik source di sini, ya nanti akan ada 4 pintu. 4 pintunya melalui subject area, melalui title, publisher, dan ISSN. Nah, ini kawan-kawan semuanya, kawan tentang publisher dan title ini harus paham nih. Title di sini adalah nama jurnal, bukan nama judul, ya, bukan di sini title, bukan judul. Dan ini source di sini meliputi 4, nih, meliputi 4 nih, jurnal, buku, conference proceeding, dan trade publication. Jadi kalau kawan-kawan fokus ke jurnal, tinggal klik saja di sini jurnal, kemudian tinggal klik di apply. Nah, ini jurnal dari tadi 4.400 tadi, terus sekarang berkurang menjadi 41.000. Jadi masalah jurnal nih, kawan-kawan semuanya, jangan pernah khawatir dengan jumlah. Jumlah yang banyak ini memudahkan kita untuk memilih. Tetapi yang membuat kita itu sempit, wah, jurnal ini kemudian ditolak. Kan seperti seakan-akan dunia gelap gitu kan. Yang membuat gelap itu karena kita tidak pernah membaca ini. Gitu. Tidak pernah membaca ini. Dan ini semua jumlah sebanyak ini butuh kita semua. Butuh kita semua. Itulah kenapa kawan-kawan semuanya jangan pernah merasa setelah di reject itu bahwa paper kita itu jelek gitu. Itu jangan dulu. Ya tentu kawan-kawan semuanya harus membuat paper yang bagus seperti yang kita arahkan dalam rumah Scopus ya. Nah, kalau hanya sekedar paper ya saya kira kawan-kawan tentu akan buruk nanti papernya. Harus pakai kaidah penulisan paper. Nah, ini kita bicara ini harus memastikan ya kawan-kawan semuanya kualitas paper sebelum masuk sini. Ya, saya ulang ya. Jadi sebelum masuk ke sini jangan pernah tidak menyelesaikan paper kita yang berkualitas. Nah, kawan-kawan sudah bisa cek dulu caranya mau kualitas paper itu. Nah, saya buka dulu ya supaya kawan-kawan bisa memahami supaya kita tidak melangkah dulu sebelum kita tahu kualitas gitu loh. Karena nanti kalau sudah tahu begini kemudian kita langsung submit, nanti yang diadik itu orang lain gitu loh. Padahal salahnya itu di kita gitu loh. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui jurnal paper kita itu bagus atau tidak, kemudian kita langsung submit. Nah, nanti kalau ditolak yang disalahkan mesti jurnalnya. Kalau enggak kebijakan dikti yang ditolak, yang dihardik. Atau kalau enggak universitasnya yang dihardik. Nah, seperti itu yang Bapak Ibu tidak boleh lakukan. Tengok paper kita dulu. Ya, tengok paper kita dulu supaya kita tidak salah atau membuat kita menjadi capek dalam ya. Nah, ini kawan-kawan semuanya saya kira sudah memahami ini semuanya kan? Oke. Apakah ini perlu dibahas? Tidak ya? Oke. Sekarang kalau tidak, sekarang kita masuk ke katakanlah sekarang paper kita sudah berkualitas gitu ya. Paper kita sudah berkualitas. Nah, kalau paper kita sudah kualitas, nah sekarang baru kita nengok ke sini. Ya. Baru nengok ke sini. Nah, menengoknya adalah kita kalau sudah tahu target, misalnya sudah tahu target jurnal, kita bisa masuk ke title atau publisher atau ISSN. Tapi kalau belum tahu, masuk subject area. Oke. Sekarang mau mulai dari mana dulu nih? Sudah tahu atau belum tahu? Nah, belum tahu. Nah, kalau belum tahu, masuk subject area. Oke. Nah, sekarang subject area ini kan disiplin ilmu. Nah, ini semua disiplin ilmu ada. Di Scopus semuanya ada. Ini saya bilang, ini adalah belantara jurnal di seluruh dunia. Ini belantara. Kawan-kawan tidak boleh tidak mengetahui di mana rumah kita ini. Harus paham, Pak. Karena kita ini semuanya akan masuk ke sini. Ya. Atau tanda kutip dipaksa ke sini kan. Oke.
Ada yang usul? Bidang apa? Education. Teologi, Pak. Education. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Karakter. Education ada nggak? Coba ya. Kalau education boleh. Nih, Coba. Prof, seni. Pendidikan hukum dong, karakter. Prof. Ekonomi hukum, Prof. Islam. Prof. Energi, Prof. Energi. Oke, energi coba ya. Nah, ini lihat ya. Bapak Ibu enggak usah ngetik secara komplit. Ini pelan-pelan saja sudah kelihatan, Pak. Energi. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, dari sini sudah muncul nih. Energinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kawan-kawan tinggal paper kita tuh bicara tentang apa ini? Renewable energy masuk sini. Nuclear energy engineering masuk sini. General energy masuk sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah klik di sini, jangan klik di sini. Nah, klik aja di sini. Ini enggak usah. Karena kalau masuk klik ini, nanti ini semua. Oke? Tapi kalau klik ini, masuk ke general energy saja. Oke? Dari sini ya. Ini energi. Ada lagi? Coba. Ekonomi Islam, Prof. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam, Ibu masuk ke religion. Nah, religious studies. Kalau mau ekonomi, ekonomi saja. Karena ekonomi Islam tidak ada. Coba eko, no. Nah, kalau ekonomik adanya seperti ini. Seni dan desain, Prof. Nah, Art and seni. design. Kalau seni masuk Pendidikan sini. karakter, Prof. Pendidikan karakter. Oke, art dulu ya, pendidikan karakter nanti ya. Oke, art. Nah, art di sini. Art ini ada art humanities atau general art and humanities atau arkeologi. Mau masuk mana? Jadi tinggal masukkan ke sini aja. Misal tadi pendidikan karakter, education. Education juga begitu. Jadi di sini hanya dikelompokkan dua. Education masuk social sciences atau educational psychology masuk ilmu psikologi. Jadi kalau tadi ada pendidikan karakter, berarti masuknya mungkin educational psychology. Politik. Prof, nursing education. Ya, Nursing education. education. Ulang. Ulang-ulang. Nursing education. Nursing education. Education. Education masuk. education. Nursing education. Nah, masuk sini aja, Pak. Oke. Kalau sudah masuk sini misalnya ya, tinggal apply. Nah, tentang developmental education psychology. Nah, ini tadi sudah kita sortir jurnal kan? Oke. Sudah kita sortir jurnal kan? Nah, akan ditemukan 375. Oke. Nah, ini semua kawan-kawan semuanya, ini semua meliputi ini. Nah, tadi kan saya kemarin mendapatkan diskusi tentang bagus tuh tidak berbayar. Nah, itu loh. Iya kan? Ini kalau mau mendisplay only open access. Nah, ini tinggal klik aja. Saya akan mencari yang open access. Yang open access itu apa artinya? Yang bisa diakses. Yang berbayar, ya. Paham dulu ya? Bayar. Iya. Nah, yang open access itu artinya apa? Yang berbayar. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kawan-kawan. Free ya, Prof ya. Kalau open access bukannya free ya? Nah, oke. Sekarang gini. Bayar. Oke. Ini saya luruskan dulu ya, supaya kita paham. Semua sekolah itu berbayar. Setuju enggak? Setuju. Setuju ya? Dan benar adanya kan? Benar kan? Benar enggak? Benar, Prof. Nah, sekarang Pak Ahyar katanya sekolah berbayar, tapi Pak Ahyar sekolahnya nggak bayar dia. Apa artinya? Disubsidi, Prof. Iya, Pak Ahyar dapat beasiswa. Oke? Jadi pada dasarnya semua sekolah itu bayar. Itu dulu. Cuma yang jadi masalah siapa yang bayar, gitu ya. Nah, sekarang kawan-kawan harus paham dulu tentang jurnal. Misalnya ini jurnal educational psychology ini misalnya ini. Jurnal ini misalnya. Ini saya buka ini dulu ya. Misal saya buka ini. Ini jurnal ya. Apakah dia tidak ada yang ngelola? Apa ujuk-ujuk datang? Ada yang ngelola. Ada yang ngelola kan?
Kemudian kalau hosting ke internet, bayar nggak kira-kira? Bayar. Bayar kan? Dan ada editor in chief, mungkin ada apa dan seterusnya gitu. Ada yang nanti me-layout dan seterusnya itu. Itu semua gratis apa enggak? Bayar Pak, nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Nah, sekarang pertanyaannya, kok saya seandainya submit ke sini kok nggak bayar? Berarti kalau begitu harus ada yang bayari, kan gitu toh? Yang bayar siapa kalau saya masukkan gratis? Yang membaca, yang mendownload, yang mesitasi atau yang nanti akan mengunduh. Lembaga Itu Pak. yang bayar. Itu yang namanya subscribe jurnal. Atau kalau kawan-kawan tidak punya subscribe ke situ, maka kita tidak bisa mengakses. Gitu. Jadi ini kepentingan yang buah si malakama ya. Ini nanti download bayar sama citasi. Kan nanti ini buah si malakama kan. Jadi seandainya dia mau mendownload, dadak harus bayar. Padahal jurnal butuh disitasi. Kan gitu toh? Rugi dong kalau gitu. Nah, biasanya kawan-kawan semuanya, ini tergantung kepada kebijakan masing-masing jurnal. Biasanya kalau jurnal itu berbayar dan sangat ketat, biasanya nih, nanti pada tahun kedua atau ketiga atau keempat, jurnal itu di-open access-kan. Oke? Di-free-kan. So, bisa diambil. Nah, gitu loh. Karena apa? Kepentingan dia untuk punya citasi. Gitu. Jadi itu ya kawan-kawan semuanya. Jadi, saya ulang ya, rumusnya ya. Semua jurnal apa? Berbayar. Oke? Yang membuat tidak berbayar seorang autor itu karena jurnalnya itu ada yang membiayai. Yang membiayai adalah orang yang mendownload. Oke? Orang yang membaca. Nah, tetapi kalau yang memasukkan itu bayar atau ada namanya artikel publishing charge, ya APC namanya, atau artikel publishing charger itu biasanya ya dia mematok harga tertentu, kemudian dia akan membebaskan siapapun untuk bisa mendownload dan membaca tanpa dipungut biaya. Jadi masalah sumber saja, ya. Gitu, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, mana yang bagus, mana yang tidak? Saya kira tidak bisa dibandingkan mana yang bagus dan tidak, karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan, ya. Cuma ini yang perlu kawan-kawan teliti, cermati itu adalah yang berbayar. Nah, yang berbayar itu artinya kawan-kawan bisa berpotensi yang namanya jurnal predator. Gitu. Apa itu jurnal predator? Jurnal yang ini sebetulnya tidak ada dalam istilah di Scopus, cuma istilah kita saja. Artinya dia mengeruk dana sebanyak-banyaknya kepada orang lain, kepada autor supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian setelah itu jurnalnya discontinue, sehingga kita menyebutnya sebagai predator. Apakah ada? Ada. Nah sekarang pertanyaannya, siapa jurnal predator itu? Jurnal predator itu kebanyakan dari jurnal yang berbayar. Oke? Jadi jurnal predator paid journal. Jadi jurnal predator itu kebanyakan paid journal. Tetapi not all the paid journal are predator. Tapi tidak semua jurnal yang berbayar itu predator. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita masuk lagi ya. Masuk lagi sekarang ke education tadi. Nah, masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini ada 375. Oke. Ada 375. Ini terdiri dari, ya ini belum saya klik ya tadi ya, terdiri dari open dan tidak open access. Oke. Ini saya
no minimum selected, tidak ada seleksi minimum. Jadi ini semuanya saya buka. Kemudian ini juga tidak saya sortir Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi semuanya 375. Jadi ini semuanya. Kalau mau kawan-kawan kita turunkan, ini kan dari urutan ini semua kawan-kawan harus mengetahui ini. Nah, ini namanya listnya, ya, metrik ini. Ini source title, ini adalah sumber jurnal namanya, ini site score-nya, ini persentilnya, ini citation-nya yang diterima, dokumen yang diterbitkan, ini persentase distasi, ini bisa kita klik lagi di sini. Nah, kita bisa klik lagi di sini. Nah, di sini ada SNIP, ini ada SGR, ada publisher-nya itu. Ya, ini ada publisher-nya. Jadi ini bisa kita balikkan sekali. Nah, sekarang kalau kita mau, misalnya dari persentil ini tertinggi kan, 99 kan, kita bisa balik ini, persentilnya dimulai yang paling bawah misalnya. Nah, kelihatan kan? Oh, 375 ini tentang Developmental and Educational Psychology ini, nah, ini ada tulisan NE. Nah, lihat ini NE. Apa itu NE? Nanti kita cek ya, supaya kawan-kawan, ini displaynya 20, saya ganti menjadi 200 supaya kita bisa lihat semua. Nah, oke. Nah, ini saya display 200, ada jumlah jurnalnya 375, kita cek sampai bawah. Nah, udah mulai kelihatan kan? Nah, mulai dari 35 ke bawah sampai satu ini NE. Nah, NE itu apa? Nah, ini kawan-kawan perlu tahu ini. NE itu, nah, kita klik ya, misalnya nih, School Psychology Quarterly misalnya. Nah, ini. Nah, nih, kalau kawan-kawan pengen tahu nih, NE-nya di sini nih. Nah, ya. Oke. Kemudian kita back lagi ya sekarang ya. Kita balik lagi sekarang. Coba NE yang nomor 1, coba ada nomor 16 misalnya nih. Focus on exceptional children. Nah, lihat kan? Nah. Jadi kalau nanti tanya NE singkatan apa? Nah, pokoknya NE itu adalah sudah discontinue. Nah ya. Jadi enggak usah nanti N itu apa, garing miring apa gitu ya. Nanti itu pun bisa dipelajari juga. Nah, sekarang nomor 36. Nah, kelihatan kan? Nih. Nah, klik di sini. Nah, ini Environment and Social Psychology. Nah, ini belum ada tulisan namanya discontinue. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada tulisan discontinue, apakah ini discontinue? Tidak. Kawan-kawan, ini yang perlu dipelajari. Karena bisa jadi ada jurnal yang setiap saat itu dimonitor oleh Scopus. Jadi, walaupun di sini ada tahun 2022, kemudian kita sekarang masuk tahun 2023, ini belum tentu paper jurnal ini adalah jurnal yang discontinue. Ya. Bisa jadi dia menerbitkannya surut. Sekarang bulan Juni misalnya, Juni 2023, tapi menerbitkannya dia surut. Menerbitkan pada bulan misalnya Juni ini, tapi diakukan bulan Desember 2022. Itu bisa terjadi. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan memvonis dulu kalau ini discontinue. Nah, tentu kawan-kawan paling aman kalau sudah masuk bulan-bulan ini, cari yang present. Ya, cari yang present. Kalau tidak bisa membaca loh ya, kalau tidak bisa membaca data ini. Kalau bisa membaca, mudah saja. Kita cek aja Scopus Content Coverage-nya. Lihat nih. Nah, lihat kan? Seperti ini. 6, 8, 15, 9, ya kan? Nah, ini kan? Ini cukup. Saya kira tidak terlalu ugal-ugalan lah istilahnya. Ya, tidak terlalu ugal-ugalan. Izin Prof, sebentar Prof. Silakan. Silakan, silakan. Ya, sorry ini saya baru sempat join karena baru dinas di Bandung Pak Prof. Ya. Terima kasih emailnya Pak untuk mengingatkan join ya. Satu hal yang saya ingin tahu itu Pak, tadi judulnya itu menarik tuh Pak. Ingin tahu dari judul itu mana yang kuncinya yang harus ada Prof, yang di jurnal tadi itu yang ditampilkan. Judul yang di scopus.com ya? Iya.
Nah, ini bukan Tadi judul. itu yang ditampilkan di Scopus itu judulnya menarik, Prof. Minta tolong aja nanti sisi mana yang harus ada di judul itu gitu ya. Saya juga sedang mempersiapkan judul, tapi saya ada baca-baca kemarin ikut nonton videonya. Nah, untuk yang concern yang tadi itu yang ditampilkan itu harus ada apa di judul itu sehingga bisa membuat menarik untuk dipilih gitu. Ini Pak. Ini ya Pak. Ini ya Pak. Judul ini maksudnya apa Pak? Halo Pak. Pak. Judul ini apa? Ini maksudnya nih Bapak. Baru masuk kan, nanti kalau ini judul nanti nama paper masalahnya. Halo Pak. Wah. Hilang, Prof. Lanjut aja, Prof. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut, Prof. Lanjut ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya ini tahun 22, Bapak Ibu konsennya ke sini, Pak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan ini. Bagaimana predator ya ini ya, Bu Kurniawati. Bu Kurniawati ada di sini? Ya. Ibu konsennya di sini aja, Bu. Konsennya di sini. Kalau ini masuk coverage-nya itu tahun 2022. Kalau ini stabil, ya, kalau ini stabil, Bapak Ibu aman. Ya, karena apa? Untuk, ya, saya ulang ya, untuk jurnal Q1, Q2, Q4 tidak ada yang aman dari discontinue. Semua punya potensi yang sama discontinue. Saya ulang ya. Jadi kalau di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, kawan-kawan semuanya, jangan beranggapan bahwa yang Q4 itu lebih mudah untuk discontinue. Oke, saya ulang ya kata-kata saya, supaya kita tidak menyepelekan Q4, ya, tidak menyepelekan Q4 karena ini lama-lama nanti juga dia akan naik, Pak. Lama-lama dia akan naik. Ya. Saya kasih contoh ya, yang kawan-kawan pernah dengar, ya, yang saya pernah dengar, yang pernah saya sampaikan ini. Saya kasih contoh. Q1 ya, yang Q1, yang ini, yang saya selalu lupa nama jurnalnya itu. Ya, selalu lupa. Tapi ini saya munculkan supaya kawan-kawan tahu ya. Nah, ini dia. Ini nama jurnalnya. Ini Humanities and Social Sciences. Nah, lihat ya. Nah, lihat kan? Q berapa ini? Nih lihat nih. Q berapa nih? Q1. Q1 kan? Ya, iya kan? 1. Nah, Q1 loh ya. Ini kalau ada nih, ada General Art and Humanities, General Social Sciences. Kalau di sini ada 2 Q, maka yang dipakai adalah yang tertinggi, Q1. Ya. Coba kita lihat ya, jurnalnya. Ya kan? 81 kan? Ya, Prof. Ya. Tapi di sini tulisannya lihat. Nah, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Oh. Lihat ini, ya kan? Oke ya? Kelihatan di sini. Oke ya? Bisa menerima enggak? Bisa menerima enggak? Bisa membaca data ini enggak? Bisa, Iya, Pak. bisa. Bisa. Nah, ini jadi kalau pertanyaannya, yang predator bagaimana? Semua jurnal predator adalah jurnal yang berbayar. Itulah kenapa kawan-kawan kalau sudah masuk ke jurnal berbayar, kawan-kawan harus memahami tentang perilakunya. Ya, perilakunya di sini kelihatannya kan. Ya. Pada tahun 2018 dia mengindeks publish 36, setelah itu 700. Lonjak jauh. Nah, Jauh melonjak. itu ringnya itu jauh melonjak itu. Ya. Oke, ini saya tutup ya. Kalau Prof, maaf, kalau turun Prof. Berapa? Misalnya awal 2018 700. Ah. Kemudian 2019 cuma 36 misalnya. Bagus. Gimana itu, Prof? Malah bagus. Malah bagus. Gitu. Malah bagus kalau turun. Karena apa? Kepentingan ini bisa jadi strategi, Pak. Bisa jadi strategi. Saya buka lagi ya. Strateginya di sini, Pak. Kawan-kawan perlu tahu nih. Ya. Ini misalnya Studia Warminski ini. Strateginya maksudnya di sini, Pak. Set score. Dia akan main set score ini, Pak. Oke, lihat nih, Pak. Dia
ini kan set score ini kan nanti akan naik. Supaya dia naik, maka ini jumlah pembaginya. Ini kan ini dibagi ini kan. Ini begini kan. Citasinya dia genjot sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan citasi, dia promosi. Kemudian dokumennya diturunkan supaya set score-nya naik. Paham nggak, Pak? Paham ya? Paham. Ini ilmu mudah banget ini, ilmu mudah banget. Ya, ilmu mudah banget. Supaya mereka juga naik. Nanti kalau udah naik baru dia mempertahankan. Kalau udah mempertahankannya di mana? Mempertahankan seperti tadi, jumlah yang dia publish dalam jurnal itu dia pertahankan. Misalnya saya kasih contoh ini, misalnya infant observation ini misalnya. Ya, ini. Ya kan? Nah, dia akan mempertahankan ini. Oh, ini Pak, lihat kan? Oh. Ya kan? Turun kan ini? Naik turun ya kan? Satu. Seperti ini. Dia akan mempertahankan ini. Supaya apa? Nanti set score-nya dia, nah ini set score-nya, dia jumlah dokumennya ini nanti akan aman, tidak dibagi terlalu banyak. Coba kalau misalnya ini dokumennya diturunkan, dokumennya cuma 15, ini citasi 16, kan dia set score-nya naik. Pak. Ya. Kalau set score-nya naik, peringkatnya dia naik, gitu loh. Gitu, Pak. Ya. Ini teori pakai bakul pecel itu, Pak. Jadi, misalnya bagaimana supaya semua tidak beli pada hari weekend gitu. Akhirnya ketika beli weekend dijual mahal gitu loh. Ya seperti orang masuk ke taman wisata itu. Kadang hari Senin, Selasa, Rabu dibuat 50% kan gitu kan. Tapi ketika hari weekend dibuat mahal supaya pengunjungnya tidak banyak. Gitu loh. Prof, mau tanya, Prof. Ya, silakan. Yang tab kanan tadi itu kan penulisnya satu orang, Prof. Yang tab kanan, Prof. Kanan yang mana? Yang mana? Tab kanan. Yang tadi dibuka, Prof. Bukan, Prof. Iya. Yang di Chrome tadi, Prof. Yang di Chrome. Oh, ini. Nah, yang sampingnya, Prof. Buka tab yang sampingnya, Prof. Oh, nih. Loh. Oh, udah satu tuh. Oh, tadi kan penulisnya satu orang, Prof. Nah, itu satu orang. Pak Dwi, memungkinkan nggak itu? Lebih baiknya bagaimana, Prof? Oh, ya. Bagus. Pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, Scopus lebih suka, 1, penulisnya banyak. 2, lintas negara. 3, lintas disiplin. Bagus lagi, Pak. Ya, lintas disiplin, lintas negara, kemudian banyak jumlah autornya itu. Karena ini logika ilmu itu begitu, Pak. Logika ilmu itu adalah kebenaran nisbi, tapi harus banyak orang gitu loh, Pak. Bisa menerima kata-kata saya? Jadi kalau banyak orang itu kan artinya kalau hadis itu hadis mutawatir gitu loh, Pak. Diriwayatkan oleh banyak orang dan semua orang membenarkan gitu loh, Pak. Beda kalau misalnya tadi malam saya melihat hantu gitu. Mesti sendirian Bapak kalau melihat hantu. Betul enggak? Bapak Ibu kalau melihat hantu pernah enggak? Ayo kita lihat hantu bareng-bareng show gitu. Pernah enggak Bapak Ibu? Ada, Prof, di BNS, Prof. Oh, itu ada di gedung Biskop ya. Iya kan? Pasar malam. Malam. Iya kan? Tapi kalau di kuburan mesti kalau ada cerita tadi malam ada genderuwo, mesti satu orang dia. Iya kan? Itulah kenapa kawan-kawan semuanya ya usahakan buat paper itu berdua, bertiga, berempat. Apalagi lintas negara. Bagus sekali. Lintas negara. Indonesia, Malaysia, mana dan seterusnya itu. Ya. Itu pertanyaan tadi ya. Sekarang saya masuk lagi ya. Saya masuk lagi menemukan jurnal. Ya, Pak Jo. Tadi untuk penulis tadi lebih bagus misalnya 4 gitu. Maksudnya penulisnya lebih banyak lebih bagus ya, Pak. Jadi kalau misalnya penulisnya itu berbeda skop keilmuan nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Terus itu kan kalau sudah sudah publish itu berarti
orang-orang itu dapat apa Pak? Saya masih belum paham Pak. Oh, dia dapat ID Scopus. Oh gitu ya Pak, dapat ID Ya. Scopus gitu. Ya, jadi kalau misalnya papernya 1 diisi Ya. orang 10, Ya. itu 10 orang punya ID Scopus semua. Oh gitu Pak. Iya. Dan itu malah justru meringankan biaya dong kalau begitu. Iya, itulah kenapa kawan-kawan semuanya. Ini teorinya Rumah Scopus. Kalau sudah masalah biaya, itu adalah masalah yang paling mudah diselesaikan. Ya, saya kasih contoh lah punya saya kemarin tuh. Itu punyanya mahasiswa saya yang meneliti, saya yang membimbing. Mahasiswa saya nomor 1, saya nomor 2. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 milik orang lain. Dia kontribusi apa ya? Suruh bayar lah. Gitulah. Ya, masuk mahasiswa saya suruh bayar, masuk saya yang bayar gitu loh. Gitulah logikanya tuh. Nah, itu satu. Yang kedua keuntungannya, kalau nanti dimasukkan ke dalam BKD lolos, ya kan? Bapak Ibu, BKD misalnya tidak sesuai disiplin kan juga nggak apa-apa toh Bu? Nggak apa-apa. Nah, yang penting ono toh Bu? Ya. Nah, tapi kalau kampusnya hanya butuh Sinta tapi malah itu Scopus ya malah nggak apa-apa ya Pak? Ya, lebih bagus. Lebih bagus lagi. Itu dia minta 5 dikasih 10, seneng nggak? Maaf, Prof. Tapi kan penulisnya kan beda orang tapi enggak apa-apa juga ya di situ. Kalau misalnya begini Pak Jo. Persyaratan kelulusan dari kampus kami harus publish itu ke Sinta gitu loh. Nah, ke Sinta. Tapi kami masuk ke Scopus dengan banyak nama orang itu apakah termasuk itu bisa dihitungkan? Nulis pertama. Tuh. Bapak jangan kedua. Oh, penulis pertama, harus jadi penulis pertama. Bapak menulis, ya toh? Kemudian setelah itu membawa nama saya, nama Pak Amron, nama Bu Martini, ada Bu Jureni gitu. Bu Jureni suruh bayar, Bu Erni suruh bayar, Amron suruh bayar, Martini suruh bayar, saya suruh bayar gitu. Bapak enggak Cuman usah. kalau mahasiswa yang suruh bayar itu apa ya, enggak kasihan, Bro? Siapa yang nyuruh? Enggak mentoloh, Bro. Ya itulah kenapa mahasiswanya kalau enggak kuat bayar ya cerdik gitu loh. Membuat papernya yang bagus, kemudian setelah itu ngajak kawan-kawan yang ada di sini. Nah, itu caranya. Prof, maaf, mungkin mau sharing terkait mengenai judul penelitian yang sudah dipublikasikan, itu untuk BKD mungkin tidak masalah, tapi ketika kita mau mengajukan JAFUNG, itu akan menjadi masalah karena akan dicek oleh reviewernya apakah kita sebidang dengan keilmuan kita. Ya. Pengalaman di kita begitu, Prof. Jadi ada teman yang memang dia tidak bisa naik, prosesnya agak gimana ya, akhirnya memerlukan semacam surat pernyataan dari perguruan tinggi mengatakan bahwa si dosen kami tersebut memang kami butuhkan dengan keilmuan, maksudnya sesuai dengan publikasi-publikasi jurnal dia. Jadi sekarang sudah sekian lama barulah akhirnya naik lektor 300 gitu, Prof. Kalau di tempat kami itu hanya untuk persyaratan khusus, Bu. Iya, Bu. Secara wajib aja. Tapi kalau untuk yang jurnal-jurnal yang biasa tidak diminta seperti itu. Ya. Itu hanya spesial untuk yang masuk dalam persyaratan khusus. Ya, setuju, Bu. Rektor kepala mungkin ya. Kepala besar gitu ya. Ya, jadi sebetulnya masalahnya utamanya itu adalah kita tidak cepat membuat paper sebetulnya. Masalah utamanya itu. Kalau kita membuat paper cepat, publish cepat gitu. Publish-nya silakan pakai prosedur ya. Maksudnya membuat paper cepat gitu. Jadi kawan-kawan sebetulnya masalahnya itu kuncinya ada di produksi paper. Jadi kalau produksi papernya cepat, Bapak dan Ibu, libatkan jin dan tuyul, gitu loh. Itu saya kira masalah seperti tadi itu nggak ada. Gitu. Ini nggak bisa syarat khusus pindah sini, nggak bisa pindah sini, kan gitu. Prof, Ya, kan? Misalnya ada aja jalannya, Pak ya. Prof, kalau Ya. misalnya membuat yang literatur review, Prof, itu apakah metodenya itu apakah
sulit ya Prof buatnya ya. Untuk yang literatur review, Prof. Literatur review, kawan-kawan, boleh didekati dengan cara apa? Pakai imprat juga bisa. Maksudnya implant bagaimana, Prof? Imprat, introduction method. Imprat. Body of article. Body of article bisa, pakai pendekatan itu bisa. Misalnya literatur review tentang buku naskah kuno apa, misalkan berarti kan respondennya atau materialnya ya buku itu kan? Iya. Ya. Tidak masalah ya, Prof itu, Prof. Tidak masalah, itu nanti seperti riset, cuma riset tapi buku yang di riset. Jadi misalnya menguak buku Sultan tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya. Kan? Berarti respondennya atau material yang data itu ya buku itu kan? Ya. Bisa aja didekatkan dengan cara imprat. Ya. Gitu. Terima kasih, Prof. Oke. Cuma kalau literatur review biasanya tidak bisa untuk syarat khusus ya, Bu ya? Ya. Nah, nggak bisa ya, Prof? Nggak bisa. Apalagi untuk profesor nggak bisa, tetap dari hasil artikel. Artikel dari riset. Iya. Kalau salah saya dikoreksi ya, kawan-kawan. Prof mau nanya, Prof. Ya, silakan. Itu Prof, saya ada chat di ini terkait jurnal itu, Prof bisa dicek nggak, Prof? Oke, ya. Itu. Nih, saya buka ya. Ya. Turkish Journal Computer. Nah, nih. Ini sudah discontinue kalau tidak salah nih. Ya. Oke. Tapi ininya kalau dilihat dari yang tadi Prof ini dia nggak jomplang sekali gitu loh, Prof. Oke, lihat ya. Saya tunggu ya. Ini education ini kan? Ya. Nah, education. Lihat screen saya ya, Bapak Ibu ya. Tunggu. Ada ISSN-nya aja, Prof. Masih subjek area itu, Prof. Oh iya. Biar tidak mengganggu yang ini. Masih subjek area. Bentar, biar tidak mengganggu, saya masuk sini. Ini masuk ke sini, source ya. Masuk ke title. Education ini kan? Ya. Oke, ini ya. Ya. Kita lihat ini tahun 2020 terakhir, sekarang lihat content coverage-nya. Nah, ini kan tidak jomplang sekali ya, Prof? Betul. Ini yang saya dulu tanya. Saya pernah publish ke sini. Ya. Ini sudah saya komplain kepada Scopus saat itu. Dia jawabnya mudah tuh jawabnya. This is my internal apa bahasanya itu ya? Saya masih ingat. Ini masalah dapur kami gitu loh. Ini bahasanya kalau ada orang protes, hargai saya ini sebagai proses internal kami gitu. Jadi jadi karena apa yang kita tidak tahu, ya? Ya, karena kalau dilihat dari dokumennya nggak jomplang sekali kan? Iya, betul. Karena kita sebagai orang awam melihatnya, kita kan tidak tahu dapurnya ini kan, bagaimana itu. Tapi yang kita tahu kan hanya dari sini, Pak. Betul. Ya, apa yang terlihat saja. Nah, apa yang di dalamnya itu betul-betul waktu saat tanya itu, ini keputusan internal dari Scopus.com gitu. Ya, tidak memberikan alasan bisa jadi mungkin untuk menghargai jurnalnya ini. Oh, nah kalau misalnya juga bagus, Edgernya juga bagus kan, 0,2. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya begini kan, saya juga pernah masuk ke sini, Prof. Jadi saya masuk ke sini 2019 sebelum discontinue. Nah, pertanyaan saya mungkin teman-teman juga bisa bantu menjawab. Kalau misalnya saya masuk di 2019, nah kemudian jurnal ini mau saya pakai untuk kenaikan jabatan akademik, apakah itu masih bisa atau tidak ya, Prof? Itu bisa untuk nambah, nanti namanya jurnal internasional saja, kalau discontinue. Oh, bisa ya? Bisa. Untuk nambah-nambah bisa. Tapi tidak bisa dipakai jadi syarat khusus ya, Prof? Betul, tidak bisa. Kalau untuk syarat khusus tidak bisa. Apalagi untuk GP tidak bisa. Meskipun misalnya saya masuknya di 2019, Prof.
Ya, Dihargai sama dengan Sinta 3 atau Sinta 4, Prof. Nah, kan sama kan? Seperti jurnal. Nah, gitu kan? Untuk syarat khusus sudah bisa. Nah, kalau kepengin ya, syarat khusus, ini tunggu sampai ini discontinue-nya hilang. Oh, bisa ya, Prof? Bisa. Nanti misalnya tahun 2024 misalnya Ya. loh. Ini jurnal ini terindeks lagi. Nama Bapak itu ya sesuai berlaku pada saat itu. Apa bisa, Prof? Kan nggak sesuai dengan waktu terbit ya, Prof? Enggak, no. Kan dikti menilainya kan saat itu. Oh. Jadi misalnya nih, misalnya saya sekarang publish pada tahun 2023 ini. Saat ini posisinya continue, tidak discontinue. Oke? Kemudian paper saya nilaikan pada tahun berikutnya. Ya kan? Ya. Tahun berikutnya jurnal itu discontinue. Otomatis kan nggak bisa dipakai untuk syarat khusus kan? Iya. Demikian juga terbalik. Kalau misalnya seperti punya Bapak tadi, waktu tahun 2019, nama ini apakah ada di sini papernya Bapak? Ada, ini? Pak. Nah, kalau ini ada, kalau Bapak kepengin ngulur-ngulur waktu, tunggu ini terkontinu lagi, tapi kapan kita tidak pernah tahu. Iya, karena kan kalau ketika saya masuk di situ belum discontinue begitu kan, Prof? Betul. Sama, saya punya 3, Pak, seperti ini, Pak. Punya 3. Tapi ini yang saya sering tekankan kepada semua. Jangan pernah takut discontinue. Enggak apa-apa, itu biasa. Itu seperti orang naik sepeda aja. Naik sepeda itu jatuh, bangun, biasa. Walaupun dia sudah mahir naik sepeda. Karena betul-betul kita ini nggak pernah tahu, Pak. Turkis ini siapa orangnya, kantornya di mana, kita nggak pernah tahu, toh. Ya, betul. Nggak pernah tahu kita. Dan kita juga nggak akan pernah mempertanyakan, tuh. Mungkin kita dengan Scopus.com, coba. Siapa dalam ruangan ini? Siapa yang tahu, coba? Di mana markasnya Scopus.com? Di mana, coba? Di depan laptop. Di depan laptop. Iya kan? Kita nggak pernah tahu, loh. Oke, satu lagi nih, Prof. Satu lagi. Kalau kita mau publish di Scopus, itu baiknya sesuai dengan konsentrasi kita atau masuk ke yang multidisiplin? Itu tidak apa-apa, Prof. Ini kembali kepada persyaratan dikti. Kalau persyaratan dikti kebanyakan itu minta yang tidak multidisiplin, terutama untuk GB. Jadi jangan multidisiplin. Jadi misalnya tentang law, tentang law, kawan-kawan juga harus jurnal ini memang khusus bicara tentang hukum. Ya. Tapi kawan-kawan jangan terjebak dengan nama. Kadang ini konyolnya dikti, terjebak dengan nama. Kalau hukum nanti harus bicara tentang International Journal of Law dan seterusnya. Belum tentu. Yang terpenting adalah MN scope-nya itu. NN scope-nya itu. Contoh nih, misalnya nih, ada jurnal namanya Lancet. Lancet itu apa? Gitu. Kan ini nggak bicara tentang kedokteran. Lancet itu apa ya? Saya nggak tahu saya. Bapak Ibu tahu nggak Lancet? Nggak ada yang tahu kan Lancet itu apa? Itu, Prof, yang buat internet, Prof. Yang untuk bekam itu loh, Prof. Nggak tahu kalau saya. Nah, ini kan jurnal kedokteran, Prof. Nah, kedokteran kan itu. Nah, iya. Ini kan ada Lancet mana? Ini kan. Nah. Padahal skopnya di sini general medicine ini. Iya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan dikti paham ini. Ya. Ini bukan jurnal tentang kedokteran nih, tentang Lancet. Nggak ngerti dia. Nah, ini lihatnya dari sini Pak skopnya. Nah, ini secara umum dia bicara tentang general medicine. Tapi secara khusus juga ada lagi. Ini bisa dibuka di homepage-nya nih. Nah, homepage-nya nih. Ya, homepage-nya itu MN scope-nya mesti ada. Kawan-kawan bisa mengandung semuanya itu. Nah, ini. Nah, ini kan. Nanti kawan-kawan cari di sini scope-nya apa. Saya kira kawan-kawan bisa mencarikan. Oke. Terus yang Pak Andi, sudah ya Pak Andi ya? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih, Prof.
Oke, sama-sama. Prof, mumpung di sini sekalian untuk cek biaya terbitnya di mana kalau dari jurnal gini, Prof? Lancet. Iya. Mahal nih. Mahal banget. Mahal banget nih. Mahal banget. Bapak, Pak Dokter ya? Enggak. Maksud saya kadang ketika saya langsung masuk ke homepage itu untuk mencari berapa biayanya tidak tertulis di dalam jurnal itu. Gimana caranya untuk mencari? Cari nganu yang about. Cari about. Ini alat about nih. Nah, nanti ada about di sini. Bapak bisa cari di about-nya nih. Nah, ini tadi skopnya kan. Nah, kalau sudah banyak nanti kontrol A aja, misalnya APC gitu. Kontrol F, sorry. Kontrol F di sini, tulis APC. Mana nih? APC. Nah, ada enggak? APC. Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, tadi charge gitu. Ada enggak? Kalau enggak ada, V. Gitu Pak caranya, Pak. Kontrol F, V gitu, Pak. Oke. Kalau enggak ada, Pak. Kalau enggak ada lagi, misalnya enggak menemukan, minta bantuan Google, Pak. Pak? Iya, Prof. Caranya? Ketik aja, Pak, di sini, Pak. APC The Lancet, gitu, Pak. Ini aja. Nah, nanti tanya di sini, Pak. Ya nanti akan, nah ini kan kelihatan nih. Nah, The Lancet nih. Artikel publication chart. Paid author institution planning. Nah, misalnya ini. Nah, dia akan masuk di sini, Pak, biasanya, Pak. Nanti, Pak. Nah, mana. Dung. Nah, ini dia. Itu, Pak. Artikel processing charge, ya kan? Nah, ini, Pak. Keluar kan? Oh, iya, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi kalau dalam apa jurnalnya, wah gimana nyari pumet gitu, Pak. Maka jin dan tuyul, Pak. Siap. Kalau Bapak punya ChatGPT, tanya ChatGPT aja, Pak. Tahu dia. Prof, mau tanya sedikit, Prof. Hidup di milenial kok, gitu. Yuk. Halo. Yuk, silakan, Pak. Iya, ini dan Pak Martin. Ya, Pak Martin. Gimana, Pak Martin? Iya, begini, Pak. Terkait dengan publikasi jurnal ini, Pak, di Scopus ini. Jadi beberapa waktu lalu, pada sesi-sesi yang lalu itu saya dengar ada biaya publikasi yang cukup besar, belasan juta. Mungkin dari rumah Scopus ini bisa membantu kami, Pak. Mungkin ada link-link jurnal yang mungkin tidak berbayar begitu, ada begitu. Oke. Pak, Bapak boleh bertanya kepada orang lain, tapi kalau di rumah Scopus tidak ada. Rumah Scopus berdiri bukan karena punya link, ya, Pak. Bapak harus dipahami itu. Rumah Scopus berdiri bukan karena punya link, punya connection, punya kenalan editor, kenalan apa saja, nggak ada. Dan itu tidak boleh ada, Pak. Itu namanya nanti konflik of interest. Bapak dan Ibu pernah kan di dalam kampus, ini saya bukan membela orang yang membela orang yang editor di kampus ya. Pernah enggak Bapak Ibu komunikasi dengan editor atau siapa yang bertanggung jawab di jurnal itu di kampus, kemudian Bapak dijawabi dengan direspon dengan sengak apa ya? Kayak tidak menghargai. Putus. Tidak menyenangkan. Putus, pernah enggak? Atau WA enggak dijawab? Pernah? Banyak, Pak, banyak. Banyak, kan? Banyak, Pak. Karena memang katanya, saya tidak tahu yang sebenarnya. Katanya, itu jurnal kalau misalnya ada komunikasi dengan autor, itu nanti kalau ketahuan oleh Scopus, itu biasanya akan menjadi catatan Scopus. Katanya, saya tidak tahu. Karena kan komunikasi kita, apalagi lewat chat, itu kan
terdetek di Google toh Pak Bu? Ya Bu, Pak. Iya. Itu sebenarnya saya tidak tahu kayak apa. Tetapi memang kita masuk Scopus memang sudah digiring untuk tidak menggunakan namanya koneksi, nepotisme karena konco gitu Pak. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, pertanyaan yang terakhir tadi, jangan berbicara tentang koneksi dan kenalan. Bapak Ya. Ibu hanya fokus kepada ini Pak. Bapak Ya, Ibu hanya mungkin begini, Prof. Maksud kami itu mungkin pengalaman Bapak di jurnal-jurnal internasional itu ada yang mungkin kalau kita mau publish tidak berbayar begitu Pak. Apa bisa? Ini hanya ini pertanyaan saja Pak. bisa saja. Bapak nanti masuknya ke sini Pak. Masuknya ke sini. Kalau tidak berbayar masuk sini. Lihat nih. Berarti kembali ke mencari jurnal dulu ya Pak, Bu. Iya. Oke ya. Oke, balik ke sini ya. Nah, ini ya. Nah, saya kembali ke sini supaya kawan-kawan tidak melebar kemana-mana karena sudah 4:30 ya. Koneksinya sama jin dan tuyul. Iya, libatkan jin dan tuyul nih. Ya. Nah, ini kan. Nih, lihat ini. Ini ada NE tadi. Ini displaynya di sini Pak. Kalau mencari tidak berbayar Pak. Ini display only open access. Saya ulang ya Pak. Ini kalau kita klik display only open access, berarti saya akan mendisplay hanya yang berbayar, Pak. Saya ulang, Pak. Saya ulang ya, Pak. Kalau ini saya klik display only open access jurnal, ini saya klik di sini, apply. 375 akan berkurang menjadi 50, Pak. Ini yang berbayar, Pak. Jadi yang berbayar cuma berapa? 50 ya? Iya. Kemudian yang tidak berbayar berapa? Ayo cepat. 375. Oh, 325. 365. 365. 325. Ya toh? 375 kurangi 50. 325. Ya toh? Iya. Nanti kalau begitu kawan-kawan semuanya, gampang toh mencari yang tidak berbayar? Lebih banyak kok. Nah, sekarang saya tunjukkan bedanya di mana lihatnya. Ini saya klik. Ini, saya klik di sini, kemudian saya apply. Nah, apa bedanya di sini? Lihat nih. Nah, ini ada tulisannya apa ini? Total of Special Education. Nah, ada kan? Kelihatan kan? Oke. Nah, ya kan? Kalau tidak ada tulisannya open access, berarti gratis. Oke? Nah, sekarang saya mau, karena ini di sini hanya klik ini aja yang punya saya. Yang tidak berbayar itu tidak tertulis di sini. Bapak hanya lihat saja kalau itu tidak ada tulisan open access berarti close. Kira-kira gitulah bodohnya ya. Nah, sekarang ini ada 375. Bagaimana kita ini misalnya kawan-kawan mau tembus dulu ya. Belum punya Scopus nih misalnya nih. Maka pakai kaidah makan bubur dari pinggir. Oke? Cari yang Q4. Itu, Pak. Nah, lihat nih Q4. Klik sini kan? Ya. Oke? Atau mungkin tambah Q3. Klik sini, oke? Kemudian setelah itu apply. Nah, oke? Akan ketemu menjadi 99 kan? Iya. Oke. Nah, kalau sudah 99 ini akan terdisplay seperti ini metriknya, Pak. Source title sampai publisher-nya ini. Oke? Balik. Nah, sekarang kalau sudah banyak seperti ini, pakai gimana? Pakai teori probabilitas. Jadi yang dokumennya yang paling banyak, klik di sini. Nah, lihat kan? Ini diurutkan dokumennya yang paling banyak. Nah, lihat nih. Dokumennya yang paling banyak. Nah, misalnya ya. Misalnya ketemu nih.
kognitif. Nah, sini. Nah, ya kan? Cognitive development 0,7. Ini untuk loncat profesor bisa nih, Pak. 0,5 kan untuk profesor kan? Ya kan? Nah, setelah ketemu ini bagus apa enggak? Kita lihat Scopus content coverage-nya. Oh, lihat nih, Pak. Oh. Ini melalui lonjakan 67 100. Ini ya kan? Tapi ini kan sudah masa kritis aman nih, Pak. Ya kan? Tahun 2020 sampai 2023 aman semua sampai present kan? Nah, kalau udah ketemu seperti ini kawan-kawan semuanya, caranya masuk lewat sini ke jurnalnya, ke source homepage di sini. Klik di sini. Nah, dia akan mengarahkan ke web aslinya dari bagaimana kita mau submit. Nah, mau submit lewat sini. Nah, about your journal. Kalau misalnya ini nanti berbayar enggak? Kadang enggak ada tulisannya open access kan? Ini berbayar enggak? Bapak pakai googling aja, Pak. Cognitive development, copy, cognitive development charge. Baca aja, Pak, di sini, Pak. Masuk googling aja seperti tadi, Pak. Nah, ini kan. Nah, googling aja, Pak. EPC. Nah, jurnal. Ping, gitu, Pak. Dan enggak di situ. Nah, ini kan. Oh. Nah, ketemu kan? Ada enggak? Cari. Tadi paling atas ada dolar. Ada. Tapi Ada ada betul. satu fee. Mana? Tadi ada paling atas. Turun ke bawah lagi, Prof. bawah. Ada fee dolar. bawah Nah, ini lagi. stop. Fee. Oh, nih. How much does it cost? Nah, nggak ada kan? Nggak ada angka dolarnya. Ya. Berarti Free nih. gratis. Gratis. Ya. Karena memang nggak ada tulisannya open access kan? Itu R-nya hilang itu. Kenapa? R-nya hilang. Harusnya free gitu. Nggak fee. Ini nggak ada tulisannya. Fee tetap fee. USD-nya nggak ada angka. Nggak ada angkanya maksudnya ya. Oke. Oke ya. Prof, mau nanya dong. Kemarin kan saya coba-coba yang cara Prof nyari jurnal terus diekspor ke Menly. Oh, oke. Ini kaitannya dengan mencari jurnal dulu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nanti itu mencari referensi ya, Bu ya? Maksud saya kan saya coba udah ekspor ke Menly, tapi kok masuknya ke web ya, bukan ke desktop Menly desktop saya ya? Memang, Ibu pernah ikut camp kan? Enggak, belum, karena saya baru masuk juga, join sama Prof juga baru. Itu ada caranya, Bu. Ibu udah boleh. Jadi pasti masuknya ke web dulu ya, Prof ya, bukan langsung ke bukan ke desktop ya? Di-download, Bu. Di-download baru masuk ke Mendeley desktop. Oh, gitu. Saya kira kok nggak ke desktop langsung seperti Jurnal dulu, Bu. Oh, okay. Ibu masuk ke rumah Scopus, selesai itu, Bu. Itu Camp. Cara seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan melakukan. Oke, thank you, Prof. Soalnya kemarin kepo, jadi nyoba-nyoba. Prof, mau nanya, Prof. Ini ini source homepage-nya nggak muncul loh, Prof. Gimana itu? Mana? Yang itu source homepage. Sekarang nggak muncul di Scopus kalau dibuka. Yang ini homepage-nya. Ini yang ada ini yang layar yang ada. Kadang memang nggak muncul, Ibu. Kadang ada memang yang nggak muncul kalau kecuali camp baru bisa muncul. Bisa. Kalau Bapak Ibu, kalau misalnya nggak muncul ya, Bu, nih sini. Ya. Nggak muncul. Ya. Oke. Ibu copy di sini. Oke, copy, terus dimasukkan ke googling. Nanti setelah itu dicocokkan dengan ISSN. Oh, gitu. Terus di jurnal begitu. Nah, dia akan masuk sini kan? Oh, ini kan? Oke, ya. Setelah itu, kawan cocokkan dengan ISSN-nya. ISSN-nya berapa nih? 6736 ya, ISSN 6736. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cekkan di sini. Paling bawah biasanya atau di mana? Carilah. Ketemu nanti dia. ISSN. Nah, ini kan?
Mana? Oh, online. 226X. 226X. Mana nih? Oh, bukan ini. Ini Lancet, Prof. Nah, ini. Oh, ini. 2014. 2014. Nah. Oke. Nah, coba kan? Ya, print. Nah, ya kan? Gitu caranya. Cocok. Insya Allah aman. Insya Allah. Namanya juga kita tidak pernah berhadapan dengan siapa saja. Tidak tahu kan? Kita tahunya hanya di depan laptop seperti ini kan. Prof tanya terkait dengan probabilitas, Mas Yan, Prof. Oke. Misalkan di situ kan jumlah dokumennya banyak, tetapi kita ingin publish cepat gitu. Jadi untuk mengetahui berapa kali dalam setahun jurnal ini publish, gimana, Prof? Nah, kalau dia publishnya banyak, biasanya dia frekuensi publishnya per tahun lebih banyak kan? Logikanya begitu. Kalau Bapak ingin cepat kan? Iya. Ya, maka pakai probabilitas seperti tadi. Misalnya nih, saya balik ya. Nih, kalau misalnya nih kita balik. Nah, ini kita balik. Yang publishnya paling sedikit. Nah, bisa jadi dia dalam 1 tahun. Nah, coba 12 coba Mas ya. Journal of Classroom Interaction nih. Klik nih. Ya kan? Ini bisa lihat nih, sedikit banget kan? Jadi, 6, 3, 10, 8, bisa jadi setahun cuma 1. Itu enggak ada volume. Kita tahu bulan apa aja dia terbit gimana? Nah, itu harus kembali ke jurnalnya. Jurnal. Jurnalnya buka, nanti dia akan keluar arsipnya itu. Oh, jadi kita ngelihatnya di arsip. Iya. Makanya tadi kalau Bapak pengen cepat, misalnya nih, wah ini cuma setahun cuma sekali. Gimana? Sekarang saya publish sekarang, setahun kemudian belum tentu diterima juga. Dan kalau ingat dia. Kalau ingat. Lama. Itulah kenapa kawan-kawan. Kan kebanyakan dari kita tuh maunya gitu kan, cepat gitu kan. Yang bikin karena kita maunya cepat tuh karena apa? Kita miskin itu. Apa? Miskin paper gitu loh masalahnya. Soalnya saya kemarin begitu, saya pernah masukin 3 tahun yang lalu, saya lupa kalau itu sudah masuk. Ternyata ada email, Bu, email jurnal Anda masuk. Oh, ada ya. Ibu kan itu yang saya ajarkan ke teman-teman Rumah Scopus tuh. Kalau sudah submit lupakan. Bulan berikutnya submit lagi, lupakan lagi. Bulan berikutnya submit lagi, lupakan lagi. Jadi setiap bulan produksi paper. Nanti pada bulan ke-6 ke-7 nanti akan panen reject, panen revisi begitu loh. Gitu. Jadi jangan satu terus dipedelengi terus jurnalnya itu. Nah, akhirnya jadi enak ya, Prof ya, panen, reject, rejectnya itu yang di akhir. Enggak apa-apa, tapi kan kita punya misalnya publishnya submitnya 10, reject 9 enggak apa-apa, tapi kan ada 1 yang harus diselesaikan kan? Oh. Kalau reject begitu misalnya Prof ya, oh ini nih kira-kira nggak mungkin kita masuk ke situ, kita tarik untuk masuk ke jurnal lain, boleh nggak Prof? Boleh, itu hak kita. Di withdraw aja. Bapak, Ibu masuk dengan baik-baik, keluar baik-baik. Itu aja. Kawan-kawan silakan kirim email ke dia atau editor and chief-nya siapa, dikirim emailnya, kemudian di-CC-kan ke siapa yang ada di situ, misalnya I would like to withdraw my paper because of many reasons, bla 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 bla, gitu. Oh, jadi dibolehkan supaya nggak stay di situ terus. Oke, thank you, Prof. Jadi kuncinya apa? Perbaiki kecepatan membuat paper, oke? Setiap bulan menangani rasa malas ini loh, Prof, yang berat, Prof. Kenapa, Pak? Menangani rasa malas ini loh yang berat banget loh. Gampang, Pak. Malas itu tujuan hidup. Kadang baru setengah ditinggal. Tunggu. Ini masalahnya saya ketemu Bolo. Saya tuh juga orangnya malas, Pak. Jadi gini, Pak, ya. Malas itu sebetulnya tujuan hidup orang, Pak. Ini logika saya gini, Pak. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini hidup harus bekerja keras. Sebetulnya tidak. Karena apa? Pak? Kawan-kawan semuanya, kita kerja keras ujung-ujungnya, Pak, untuk menikmati hidup. Betul nggak, Pak? Bu? Iya. Gitu. Kenapa kita harus punya motor? Karena males kehujanan. Naik ontel. Gitu. Iya kan? Iya, Bu?
Kenapa kita harus naik mobil? Karena males kehujanan, gitu loh. Jadi kawan-kawan semuanya, maka kita harus kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan supaya kita bisa bermalas-malasan kalau hujan di mobil santai, gitu loh, Bu. Ya. Jadi ini teori saya yang saya terapkan. Jadi kerja keras itu pangkal kaya, tetapi tidak akan kaya raya. Yang bikin kaya raya itu kerja malas. Itu. Jadi membuat paper tuh, Pak, jangan kerja keras. Itu. Ya. Kalau membuat paper kerja keras, Bapak Ibu, itu laptopnya pecah. Kena stroke, kawan. Ini di shooting semua orang ya. Semua orang bisa nanti di-upload. Saya tidak takut untuk mengatakan ini. Karena apa? Ini sebetulnya, Pak, yang saya inginkan. Ini diciptakan oleh Allah untuk memanfaatkan semua yang ada di dunia ini. Betul nggak, Pak? Masuk jin, Pak. Termasuk jin dan tuyul, toh. Jadi kalau bisa jin dan tuyul kita tunggangi, gitu loh, Pak. Gitu loh. Jangan kita ditunggangi tuyul. Gitu loh. Setuju enggak? Setuju enggak ada kata-kata saya nih? Sangat setuju, sangat setuju. Ya. Jadi contoh nih. Contoh nih. Menerjemahkan. Bapak Ibu jangan diterjemahkan sendiri. Ya. Ada tuyul. Kalau dikerjakan sendiri capek, Pak. Ya, ini pakai the apa tidak, gitu. Ini pakai the apa enggak? Ini pakai ini use for use it, gitu. Gitu. Ini is for apa seterusnya Anda tahu kan? Kita enggak dosen bahasa Inggris, Pak. Anda pakai tuyul, Pak. Pakai apa kalau di rumah Skopus, Bapak Ibu? Grammarly. Gitu loh. Ini sama kayak konotasi jin itu karena apa, Pak? Karena kita nggak jangkau, kadang gitu loh. Karena pikiran kita nggak mampu gitu loh. Yo. Prof, saya merupakan membernya pelatihan online, Prof. Kan di sini ditugaskan untuk membuat 2 lembar tulisan. Itu anatomi. dibuat mulai awal sampai conclusion atau bagaimana ya, Prof? Ya, itu anatomi kan, ada anatominya kan? Betul. Pak Ibu menjawab 7 pertanyaan anatomi itu. Ya. Setelah itu baru dimasukkan. Oh ya, siap. 7 pertanyaan, jawab tuh. Ya. Nah, itu dalam dua double spasi ya, Prof? Enggak usah double spasi, boleh spasi 1 juga boleh, sama aja. Enggak penting itu urusan nanti. Yang penting 7 pertanyaan jawab. Saya tidak berbicara tentang banyaknya, tapi 7 pertanyaan. Ya, siap. Saya salah, Prof. Sama Pak Prof, izin Pak Prof mau mewakili yang online juga, Pak Prof yang mau izin. Tadi benar ya, tadi yang pertanyaan pertama tadi, jika kita sudah punya mungkin minimal 2 lembar, apapun itu nanti yang akan kita submit, ada potensi kemungkinan nanti akan dikembangkan nanti menjadi beberapa paper, Pak Prof ya. Iya. Ya, oke. Dan kemungkinan akan bisa. Nah, 7 pertanyaan ini nanti kan ini kan ini kembali kepada tanya jawab kemarin ya. Kawan-kawan mau saya ulang atau kembali ke YouTube? Langsung aja, Prof. Tak ulang ya? Tak ulang ya nggak apa-apa, wong aku juga enggak ada. Ya, ulang aja, Prof. Tak ulang ya? Nah, kita ulang ya. Nah, misalnya nih saya buka ya baru ya. Nih. Ini saya ini kalau orang sudah pernah masuk camp ini mesti ketawa ini. Karena betapa mudahnya membuat paper itu, Pak. Bapak Ibu saya yang mempersulit diri itu, ya loh. Nih. Betul sekali, Prof. What is noun, ya kan? Ya toh? Ya. Ini berapa kalimat? Ayo. 5. Oh, mudah toh buat kalimat? Oh, itu. Oh. Itu 5 aja.
Oke, nanti terus berikutnya apa? Unknown. What is unknown, ya kan? Unknown. Unknown. Asik loh Pak membuat paper tuh. Bapak yang suka mempersulit diri. Iya. Bapak Ibu, rumah Scopus tuh cocok bagi yang malas menulis, Pak. Bener, Pak. Iya, Bapak Ibu malas menulis, masuk rumah Scopus, Pak. Prof. Biar tambah males. Ya. Gimana? Prof Jo. Ya. Saya salah upload tuh, Prof. Saya bukan anatomi, saya uploadnya udah artikelnya, Prof. Nggak apa-apa, Prof? Enggak, ulangi dari anatomi. Saya enggak mau. Waduh. Bapak Jadi enggak membaca video saya. Saya pikir artikelnya, Prof. Enggak, itu apa? Saya enggak mau. Bapak itu menunjukkan saya membuat pekerjaan yang Bapak Ibu sulit sendiri. Iya. Ini loh, Pak. Introduction itu Bapak harus bisa menjawab ini, Pak. How and why should we fill the gap? Oh. Pak Jo, boleh tanya, Pak Jo? Bentar ya, Pak. Tak tulis dulu ya, Pak. Ini, Berarti saya upload lagi yang anatomi ya, Prof? Iya. Nah, nih. Ini sebenarnya nih. Ini berapa pertanyaan ini? 3 kalau tidak salah. Nah, ini sebetulnya introduction tuh harus ada 3 pertanyaan dijawab semuanya, ada enggak? Bapak langsung menunjukkan papernya. Itu saya harus ngecek satu-satu gini, capek, Pak. Bapak harus tahu sendiri cara ngecek tuh. Bukan Bapak kasihkan ke saya terus kemudian cek sendiri Pak Ju, coba. Bukan begitu. Nanti yang pinter saya. Bapak nggak berarti video siap, Prof, siap. Iya, Nanti saya upload lagi, Prof. Bapak ingin pinter toh? Iya, Prof, betul, Prof. Jangan biarkan saya pinter sendirian. Sok banget. Siap, Prof. Nah, oke. Nah, kali ini kan introduction. Nanti setelah itu riset method, ya kan? Ya kan? Wes, tak teruskan yang ini. Ini sederhana nih. Ini nanti, ini loh Pak, yang saya ingin tahu Pak. Yang ingin saya tunjukkan Pak. Membuat rumah tuh berdiri. Kadang butuh bambu Pak. Kadang butuh steger. Gitu Pak? Ya. Padahal bukan kadang malah harus, gitu. Nah, kalau sudah rumah berdiri tegak, bambunya dibuang, Pak. Ini, gitu. Ini buang, Pak. Oh, ini dibuang. Ini buang. Oh, ya kan? Tapi ini 5 kalimat harus penuhi dulu, Pak. Karena apa? Ketercukupan pembahasan. Oke? Kadang kita ini introduction membahas cuma 1, tapi 2 halaman. Pernah begitu? Jadi 2 halaman nggak ada gap-nya. Nggak ada unkenonnya. Kayak lama. Bapak harus ketercukupan ini. Nah, setelah jadi seperti ini, Pak, ini dibuang nomornya. Oh, dibuang. Caranya jangan satu-satu. Oh, gampang tahu buang? Ya, setelah dibuang, nah, pisah seperti ini, Pak. Oh. Pisah seperti ini. Oh. Pisah seperti ini. Nah, pisah seperti ini. Mudah-mudahan yang sudah sering mendengar tidak bosan ya kata-kata saya. Ulang-ulang nggak apa-apa. Tidak bosan, Pak. Semangat terus. Terus ini kan lubang. Ya kan? QQ sudah. Di siapa? Q1, Q1, Q2. Di siapa? Q2. Q1. Di siapa? QQ. Q1. Di siapa? QQ. Nah, gitu. Berapa jumlahnya? 5/15. 15. Referensi terbaik. Ya. Masalahnya, Prof, itu kita kalau ngedownload di ini Scopus, susah dapatnya, Prof. Yang untuk Q1, Q2 itu ya, susah, Prof. Saya sudah coba. 5 menit 50 artikel. Susah. Dengar Prof dulu. Karena di Mendeley Mendeley juga itu kan ini ada misalnya diketik itu. Ini ada 2 kubu nih, ada 2 kubu ini. Kubu yang susah dan kubu yang mentertawakan ini. Kan sudah saya bilang, jangan kerja keras. Oke?
Kalau kerja keras Bapak Ibu akan kaya, tapi nggak akan kaya raya. Soalnya cepat mati. Jadi kalau kepengen kaya raya, Bapak Ibu harus ada jiwa malas. Datang ke rumah Skopus. Iya, Prof. Gimana cara malahnya? Gunakan jin dan tuyul. Sudah, Prof. Sudah. Kan saya coba tuh masuk di yang Mendeley itu. Ya, yang Mendeley. Terus saya di Mendeley itu kan ada tuh banyak artikel kan, Prof. Nah, kemudian saya klik. Saya ngomong satu-satu. Ya, kemudian saya klik yang di Mendeley itu artikelnya. Nah, di situ kan nggak disebutkan Q1, Q2. Saya harus cek lagi ISN-nya. Saya masuk ke Simago, dicek ternyata dia bukan Scopus. Itu. Nah, kalau misalnya yang kemarin kalau yang di Prof itu yang di Scopusnya langsung kan, nah itu langsung keluar kan artikelnya itu pasti Scopus Q1, Q2 atau Q3. Tapi kalau yang di Mendeley itu nggak keluar seperti itu. Jadi harus saya begitu buka artikel, jurnalnya di copy, di Google, kemudian dicek ISSN-nya di Simago, ternyata bukan Scopus gitu. Banyaknya gitu di Mendeley itu, Prof. Solusinya? Daftarkan, Pak. Solusinya apa, Prof? Solusinya camp ke rumah Scopus, Bapak saya tunjukkan. Saya sudah online, Prof. Nggak bisa kalau Enggak, online nggak mewakili. Online nggak mewakili. Udah online. Ntar diberikan akses tuh, Pak. Ya, gini, Bapak. Kapan di Bandung tuh, Prof? Kapan di Bandung? Nah, kemarin baru dari Bandung, ada 15 orang di sana. Itu di grup sudah ada 40, Prof. Di grup. Mana? 40 orang ada di sini, dah? 40 orang? Ada di grup 40, Prof. Oke, 40 orang. Nah, oke, kalau ada... Kalau di Bandung saya mau ikutan. Gimana? Bandung? Daripada Jogja. Iya, Prof. Saya meskipun sudah online, kalau ada di Bandung saya mau ikut juga, Prof. Oke, gini. Bapak kumpulkan orang 10 minimal, wes. Saya datang ke sana. Sudah ada 40 di grup. Ada 40 toh? Ada 40 di grup. Kumpulkan 10 minimal. Kalau ada 40 masuk semuanya bagus. Saya datang karena rasio nanti yang saya kirim trainer adalah 1:3 atau 4. Ya. Jadi nanti kalau ada 10 saya kirim 3, kalau ada 40 saya kirim 3 kali 4, 12 orang. Trainer saya datangkan ke sana semua. Untuk orang bisa, di balik papan, Prof. Adakah yang di balik papan? Oke. Nah, kalau sudah 10 orang bisa, Prof. Ya. Ini sudah jam 17, nanti sudah masuk ke Mas Fendi, bagaimana mengaturnya itu, ya. Prof, satu pertanyaan masih terkait dengan penemuan jurnal tadi, Prof. Oke. Iya. Saya coba dengan caranya Prof tadi, saya menemukan salah satu jurnal yang dia dokumennya itu meloncat banyak banget dari jurnal dibanding jurnal satu dengan jurnal yang lainnya ratusan, ini dia mencapai hampir 1.700-an. Nah, setelah saya buka di sosnya itu, di situ tertulis magazin. Magazin itu diperbolehkankah? Apakah itu juga termasuk sebagai sebuah jurnal? Karena tadi saya sudah filter dengan menggunakan jurnal saja yang muncul. Oh, saya bisa kirim ke sini, bisa kirim ke sini. Ini menarik ini. Ini kayak majalah gitu ya? Iya, betul. Kirim sini, chat sini, kirimkan ke chat sini. Oke, bentar Prof, saya ketiknya. Kalau masalah teknis Bandung, Bapak, itu mudah, Pak. Wong saya pengangguran, saya di Jogja nganggur, Pak. Kalau Bapak mau suruh datang ke sana, saya datang ke sana. Ya. Santai, Pak. Saya berapa, Prof? Kenapa? Ya. Wah, murah sekali. Udah. Bapak, kalau di tempat lain ada 15 juta. Bapak enggak usah bayar 15 juta. Bapak cukup bayar berapa? 4 juta apa berapa, Mas Fendi? Nanti Mas Fendi. Nah, seharusnya ada cashback nggak, Prof? Oh, ada cashback-nya. Bapak akan mudah naik pangkat. Bapak akan cepat jadi GB, gitu. Bapak akan menjadi epicentrum di kampus Bapak Ibu, gitu. Ya, Prof, Bapak, sudah saya kirim. Bapak Ibu akan terjamin hidupnya di akhirat karena apa? Punya paper terintegrasi, gitu. Wah, feedback-nya tak terhingga, Pak. Wis. Siap, Prof. Itu bisa kalau 10 orang ada, Pak. Di mana? Mana? Sudah, Prof, yang Universidad Y Sociedad itu. Tahun ini naik ya, Prof ya. Kenapa, Pak?
Tahun ini naik biaya campnya. Turun Pak. Dulu 3,5, sekarang 4 juta itu bukan naik, itu turun Pak sebenarnya Pak. Nanti 3,5 Prof ya. Iya. Ya karena saya tidak boleh dolim kepada anak-anak Pak, jujur aja itu. Ini ya. Oke, ini ya. Ya. Oke. Ini banyak jurnalnya, papernya. Oke. Ini sampai present. Oke. 0,7. Terus. Oke. Mana naiknya? Tidak, maksud saya naik itu dibanding dengan jurnal yang lain itu jumlahnya banyak sekali. Jurnal yang lain. Bapak tidak usah membandingkan jurnal yang lain. Bapak hanya membandingkan tahunnya aja. Oh iya, tetapi Ya, di situ dia tertulis magazin di dalam apa itu yang di dalam sosnya itu, Bro. Ini lihat nih, di sini ada jurnal. Coba klik di sos homepage, Bro. Oke, sos homepage ya. Nah, oke. Kalau di Scopus dia masuk kategori jurnal. Buktinya apa? Tadi jurnal. Kalau misalnya reviewer ngeyel, ini di screenshot. Kalau perlu ajari mereka. Sombong banget. Berarti ketika di Scopus dia jurnal gitu aman berarti, Prof? Aman, karena di sini tertulis jelas, gitu. Ya kan? Source type-nya gitu kan. Iya, iya. Kan? Iya. Okay. Itu. Pak Ju, nanya Pak. Ini Pak. Pak Ju nanya, Pak Ju. Bapak enggak usah terpengaruh, Pak. Yang penting di Scopus ini, Pak. Oke? Oke. Ya, Pak. Nah, nanti di Simago mungkin apa juga enggak tahu, tapi kalau saya kembali ke hulunya. Hulunya siapa? Scopus. Scopus. Baik. Ya, Terima Pak. kasih ya, bisa diterima. Terima kasih. Pak Ju nanya, Pak Ju. Pertanyaan terakhir, yuk. Baik, Pak Ju. Ini kan tadi kan yang terkait 5 kalimat. Nah, itu bisa nggak ditentukan topik 1 fenomena, terus terakhir misalnya kalimat terakhir urgensi, ditentukan topiknya gitu. Jadi kita bisa buat SPO. Sudah, pertanyaannya sudah kelihatan kok. Pertanyaannya kelihatan banget kok. Bapak ikut kelas online? Ya, itu kan ada 5 kalimat itu menurut saya tuh. Ya, ini lihat nih. Itu menentukan topiknya. Lihat nih. Ini topiknya nih loh, Pak. Lihat nih, Pak. Bapak menjawab ini aja. Nih, what is unknown, what is known, unknown, sama ini, Pak. Ini loh, Pak. Rasional dan purpose. Urgensi masuk rasional, Pak. Oke, Pak? Maksud saya yang 5 kalimat ini misalnya di unknown, di is known, 5 kalimat itu kan? Iya, ini 5 kalimat. Membedakan 5 kalimat itu apa, Prof? Ini, understanding of the word. Ini dari luas mengerucut. Bapak topiknya apa? Saya pendidikan karakter misalnya. Pendidikan karakter. Wes, tak buatkan, Pak. Gampang banget, Pak. Ini semua ilmu bisa didekati ini kok, Pak. Pendidikan karakter toh? Iya. Nomor 1 misalnya nih, saya back ya. Saya back dulu ya. Nah, what is unknown ya. Nah, ini ya. Pendidikan karakter. Mulai dari sini, Pak. Lihat nih, Pak. Lihat ya, Pak. Ini ya. Lihat ya, luas mengerucut ya, Pak. Ini rasakan dulu ya, Pak. Iya. Ya. Rasakan dulu ya, Pak. Oke, Bapak harus merasakan ini ketika menyusun kata-kata. Misalnya nih, karakter, yang umum, Pak, yang known, merupakan, mana nih? Iya. Merupakan sikap dasar semua manusia. Sikap dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Perbuatan mulia misalnya. Itu gitu loh, Pak. Menentukan topik yang kedua nih apa nih kan? Nah, itu. Yang mana? Kalimat kedua. Yang mana? Unknown. Kalimat keduanya. Ini yang kalimat keduanya. Ini, yang ini. Ini. Iya. Mengerucut lagi. Ya. Ini kan mengerucut kan? Ya. Breakdown dari kalimat pertama. Iya, mengerucut. Bisa menerima, Pak, mengerucut nih. Oke. Ini. Salah satu misalnya gitu. Contoh gitu atau gimana? Bagian dari karakter kan bisa aja kan? Ya. Boleh. Salah satu karakter. Apa? Boleh, Pak, tapi bagian dari atas. Iya, bagian atas.
Berarti yang ketiga bagian dari yang kedua gitu kan? Ya, boleh. Pokoknya nomor 5 itu buat mengerucut. Oh, seperti itu. Daun dari kalimat di atas. Iya, karena mengerucut. Nanti kan dibantu dengan literasinya kan. Nah, Bapak ini Bapak yang perlu. Ini sering diingatkan Pak Utomo. Bapak, ini kalimat saya tidak minta Bapak Ibu membuat kalimat hebat. Saya ulang ya. Yeah. Bapak tidak saya minta membuat kalimat hebat. Kita tidak bisa berbuat hebat sendiri. Yang membuat kita hebat adalah melibatkan orang hebat ke dalam paper kita. Makanya di sini, Pak. Ini nanti Q1. Yeah, orang hebat apa? Ya. Kalau udah ditentukan, kita tinggal cari Q1-nya, ya kan? Iya, gitu loh. Kalau ini orang hebat ada 15, itu gimana, Pak? Kalimat ini jadi naik enggak, Pak? Iya. Itu yang dimaksud Q1 itu apakah nanti juga hanya mencantumkan rujukannya atau citasinya sekalian, Bro? Maksudnya katanya dari Q1 itu. Citasi. Ya citasi. Citasi parafrase. Contoh nih. Nah, menurut Joko Widodo. Oh, kan orang hebat nih misalnya nih. Misalnya 2023. 2023. Oh, itu akan cawe-cawe. Cawe-cawe itu penting. Tapi yang penting, kawan-kawan ini harus hebat semua di sini. Jangan sembarangan memasukkan orang. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi 5 paragraf itu berarti? Bisa jadi. Bisa jadi 2 paragraf ya boleh, 3 paragraf boleh. Tapi yang saya inginkan ini buat 5 itu kenapa? Ketercakupan nun. Nun itu apa? Nun itu apa? Understanding of the understanding. Nah, semua orang setuju gitu loh, Pak. Oh. Oke, kan ini Bapak coba setuju enggak nih? Karakter manusia mendorong perbuatan mulia. Setuju enggak? Setuju. Ya, cuman kalau saya baca jadinya kalau mengerucut itu 5-5-nya topiknya sama. Iya sama, memang sama, nggak boleh beda-beda. Pernah saya setahu saya ya, terakhir saya tahu topik 1 misalnya fenomena judul, topik 2 yang dijadikan kalimat kedua itu tujuan, dan terakhir sampai kalimat kelima di topiknya ditentukan menjadi urgensi. Tujuan di sini, Pak. Tujuan di sini nomor 3, Pak. Ini pakai teori bakul jamu, Pak, kalau saya, Pak. Nih, siap. Tujuan di sini, Pak. Oh, iya, dipisahkan ya. Iya, terakhir. Gitu loh. Pak, ini contoh gini, Pak. Ini pakai logika bakul jamu, Pak. Bakul jamu tuh sudah menemukan obat sakit gigi. Tujuannya apa? Untuk menjual obat sakit gigi toh, Pak? Siap. Terus langsung datang ditawari, Pak, mau obat sakit gigi, Pak? Bapak langsung menghindar enggak? Langsung menghindar, Pak. Kalau ditawari dagangan, Bapak langsung menghindar, Pak. Coba disapa dulu, Pak. Bapak Ibu, sehat itu kunci hidup sehat, hidup bahagia. Setuju enggak? Setuju. Ya kan? Karena sehat itulah kita bisa jalan-jalan ke Borobudur. What is unknown, toh, Pak? Yeah. What is known, toh, Pak? What is known, ya. Yeah. What is known, toh, Pak? What is known, ya. Yeah. Nah, sekarang what is unknown-nya, Pak. Yeah. Termasuk kesehatan gigi juga harus dijaga. Ya kan? Known kan? Known. Nah, namun pada kenyataannya tidak semua orang peduli dengan kesehatan gigi. Tuh, gap toh, Pak? Gap. Nah, yang negatif-negatif itu, Pak. Wah, siap. Ini asik banget, Pak. Nulis itu. Bapak enggak usah nih fenomena, terlalu capek, Pak. 3 pertanyaan itu jawab, selesai, Pak. Nanti setelah itu dipisah-pisah, Q1 masukkan. Jadi kayak ini kecil loh, nanti turun berongkong. Ya, tapi isinya Q1, Pak. Dasar tulisan Bapak. Gitu, Pak. Prof Jo, mudah-mudahan minggu ini bisa submit, Bang. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah. Kabarkan kalau ada kemajuan ya, Bapak Ibu ya. Dalam grup atau dalam WA grup, kalau ada Bapak Ibu punya
progres, entah di-accepted atau mungkin revisi, kabarkan kepada semua orang. Karena apa, Pak? Mengabarkan setiap kenikmatan itu punya fungsi adalah bersyukur, Pak amma binikmati rabbika Pak. Luar biasa. Tapi ada tujuan berikutnya adalah membuat orang lain blingsatan. Gitu loh. Ingin segera submit. Blingsatan bahasa Jawa, Pak. Apa? Blingsatan itu termotivasi. Motivasi. Oh, iya. Siap. Mudah-mudahan panasnya bertambah. Nanti dingin lagi, hilang lagi nanti. Gimana, Pak? Pak Jo, kalau pakai tuyul yang ajaib boleh nggak, Pak Jo? Wah, tuyul semua ajaib, Pak. Enggak, kalau misalnya ya, tapi nanti kita kembangkan kalau pakai ChatGPT. Bisa, Pak. Cuma ya itu tadi, Pak, tuyul Kan harus kita ada pernah ChatGPT menjadi autor kedua kalau nggak salah, itu di Scopus ada. Autor pertama, autor kedua ada juga. Enggak, hanya Yang untuk autor pertama malah belum lihat malah. Oh ya. Hanya untuk membantu mengarahkan Nggak aja. apa-apa, Pak. Gunakan, Pak. Boleh gunakan. Jadi selama belum ada larangan berarti boleh gitu bahasanya Mahfud MD itu. Wes. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Untuk teknis camp atau bagaimana silahkan Mas Fendi untuk mengkoordinir tanya jawab ini. Silakan Bapak Ibu, kalau bicara tentang mahal dan tidak, mungkin yang sudah pernah masuk bisa ceritalah ya. Apa manfaatnya itu ya. Silakan Mas Fendi, dari saya cukup sekian ya Bapak dan Ibu semuanya. Saya off tapi saya bisa mendengar. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab, saya bisa sedikit membantu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof Jo. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Mas Fendi. Terima kasih, Pak Jo. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, tadi di chat ada pertanyaan sedikit untuk kelebihan online dibanding camp itu bagaimana? Sebenarnya untuk camp dan online itu sama saja. Cuma untuk kelebihan camp itu nanti ada bonus Scopus berlisensi dan juga ada bonus-bonus kayak Grammarly itu gratis. Nah, ini tuh. Kalau camp Mas juga langsung diajarinnya. Saya pengalaman di Padang ya. Kan online kayaknya muter-muter gitu belajarnya. Nah, kalau di camp itu memang kita one by one, teman-teman diajarkannya gitu ya. Jadi ada yang nggak bisa Mendeley, nggak ke connect Mendeley-nya gitu ya. Biasanya jujur-jujur aja ya. Kalau online kan ya udah puyeng kan ya, itu tinggal. Camp 3 hari di camp. Oh ya, Scopusnya terbit, Bu. Connect gitu ya. Ya Mas ya, saya sih pengalaman gitu ya yang di Padang. Jadi Mendeley-nya lancar, terus nyari referensinya juga lancar, terus yang tadi Pak Jo bilang ini noun and unknown itu kita juga akhirnya paham gitu. Ya, cuman sayangnya saya papernya tuh agak susah ya tentang autis. Jadi saya nih masih berkutat di referensi gitu. Kalau camp, menurut saya camp ikut nggak, maksudnya tuh saya aja mau ikut sekali lagi sama suami. Nah, kalau camp itu trainer bisa menunjukkan laptop kita ini di sini. Ya, langsung ya, Pak. Langsung gitu. Sampai laptop yang harus sudah diganti aja tuh dikasih tahu gitu. Jadi kalau online kan nggak tahu ya, diajarin misalnya sama rumah Scopus, ternyata laptop kita yang bermasalah gitu ya. Kok nggak bisa begitu di camp tuh ini laptopnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ikut deh. Nggak ada ruginya, dan lagi ikut nggak masalah gitu ya. Saya uangnya tersedia gitu, nggak rugi. Campnya di rumah Scopus lebih enak lagi ya Bu, pernah nggak? Di camp Bu, saya rencananya memang ikut yang tambahan menu makanannya. Ada menu makanannya ya Bu? Ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Belajar sambil refreshing juga. Benar tuh Bu. Apalagi kalau dari SPPD ya Bapak Ibu. Mas Fendi, ya Pak Andi, silakan ya Pak. Kan di grup itu kan sudah ada tuh yang bikin di Jakarta, di Bandung, di Padang gitu kan ya. Nah itu bisa di follow up nggak gitu ya Mas ya, supaya kan kita sudah menuliskan di sana tuh gitu ya. Kayak misalnya di Bandung itu siapa saja itu sudah ada di sana gitu.
Nah, kalau misalnya bisa di follow up gitu kan, supaya kita yang nulis-nulis di sana pun bisa mempersiapkan gitu, Mas Fandi. Gitu. Oh iya. Biar ada camp di sana gitu ya, Pak. Betul, betul. Saya kan sebetulnya sudah ikut yang online nih, Mas ya. Cuman kalau memang ada yang offline juga saya mau ikut juga gitu, mau ikut juga. Maju siap datang ke Bandung. Bagusnya kayak gini, Pak. Kalau misal ada satu orang yang mengkoordinir sampai 10 peserta itu benar-benar ini, Pak, benar-benar mau ikut camp gitu. Jadi kadang kan kalau dari pengalaman kami kemarin ya, Pak, udah absen gitu banyak-banyak, habis itu yang daftar paling cuma berapa gitu, Pak. Jadi nggak mendaftar semuanya gitu, Pak. Oh, oke. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan begini, Mas Fendi. Nah, kalau misalnya nanti sudah ada nih 10 misalnya. Ya. Nah, kemudian apakah kita juga nanti yang di Bandung ini mempersiapkan tempat atau gimana nih, Mas? Enggak, Pak. Jadi kalau misal udah 10 orang itu udah fix ikut, nanti dari kami akan mempersiapkan tempatnya dan juga akan mempersiapkan untuk konsumsinya juga, Pak. Jadi cukup menyediakan 10 orang sudah fix akan ikut gitu, Pak, di Bandung. Nanti kami akan carikan tempatnya gitu. Oh begitu. Akomodasinya gimana, Mas Wen? Untuk akomodasi kalau camp di luar Jogja itu nanti untuk tempat pelatihannya dari kami, untuk makanannya juga dari kami. Tapi untuk penginapan pesertanya nanti dari masing-masing peserta sendiri. Kalau di luar Jogja ya, Pak. Oh, oke. Oke, paham. Baik, Mas, kalau begitu. Jadi istilahnya kita persiapkan dulu lah gitu ya, minimal 10 peserta. Kemudian setelah fix semua nanti diserahkan ke Mas Fendi. Nanti Mas Fendi yang akan mengatur tempat semuanya begitu ya? Ya, nanti diatur oleh tim kami, Pak. Baik. Oke, baik Mas kalau gitu. Izin Mas, kalau untuk yang bikin di luar Jogja, campnya itu biayanya berapa ya? Karena nggak termasuk penginapan kan? Sebentar, ada yang bocor. Kalau untuk yang di luar Jogja biayanya masih tetap sama, Pak. Kalau misal yang di luar Jogja tapi masih di Jawa biayanya itu 4 juta, Pak. Di luar Jogja tapi di Jawa biaya investasinya 4 juta. Tapi kalau misal di luar Jogja tapi di luar Jawa itu biayanya 4.500.000, Pak. Biaya investasinya. Gitu, Pak. Mas Effendi mau tanya dong. Mas, kita ini harus membawa penting apa yang kalau camp itu? Maksudnya kita harus membawa paper kah atau hanya 2 lembar kertas atau masalah apa yang penting itu dulu, Mas? Yang terpenting untuk camp itu membawa hasil riset. Terus untuk spesifikasi komputer itu minimal RAM-nya 4 GB. Habis itu nanti juga sebentar saya share screen aja, Pak, untuk kelengkapannya. Screen. Scopus.com. Nah, ini sebentar. Untuk offline course ya, Pak. Nah, ini untuk jadwal terdekat di 30 Juni, Pak, di Jogja. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar, monggo untuk mendaftar sekarang ya. Nah, untuk persyaratannya itu membawa hasil riset yang terpenting, terus spesifikasi laptopnya itu minimal RAM 4 GB, Pak. Terus kalau MacBook RAM minimal 8 GB. Untuk Microsoft Office itu minimal 2019 ke atas, Pak. Jadi nanti biar kayak tool-tool Grammarly-nya bisa berfungsi dengan lebih maksimal gitu, Pak. Terus untuk Windows-nya minimal Windows 8. Nah, mungkin persyaratannya itu saja, Pak, yang wajib di bawah. Kalau misal di Jogja, kalau misal di luar Jogja mungkin nanti mempersiapkan kayak semacam penginapan itu untuk diri sendiri. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Ya. Alasannya di Jogja itu ada nggak waktu-waktu 3 hari tepatan dengan hari kejepit tanggal merah gitu? Nggak ada kah?
Soalnya terkait dengan kita kan harus dinas-dinas juga, Mas. Kayaknya belum Tolongnya ada sih, Sabtu. Pak. Mungkin di bulan Juli ada nggak? Belum ada. Kayaknya belum ada, Oh, Pak. Mas. Bulan ini bersama Masalah kerjaan ya. Kalau seandainya ada waktu-waktu tanggal merah gitu ya, umpamanya Sabtu, Minggu, Senin kita mungkin ready ya ke Jogja ya. Yang bulan Meninggalkan Juli. dinas Kalau sebentar. campnya Mas, itu loh, Pak. berapa hari ya? Kenapa? Kenapa, Ibu? Untuk campnya itu berapa hari? Berapa lama kalau kegiatannya di Jogja? Untuk camp itu 3 hari, Bu. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Gitu. Tapi nanti peserta masih dibolehkan extend 1 hari, biasanya sampai hari Senin. Buat persiapan gitu. pulang mungkin. Jadi kalau misalkan kita daftar di Camp Jogja itu 4 juta itu daftarnya 4 juta ya? Sudah Ya, include semua akomodasi, penginapan apa semua? Ya, Udah. penginapan dan juga konsumsi selama kegiatan. 3 hari itu udah dari kami. Karena nginepnya di rumah Pak Jo, Bu. Ya. Di hotel. Oh iya. Nginepnya di rumah, jadi di ala dan bisa, Bu. Ya, mungkin-mungkin bisa ikut ya Pak. Amin. Ya, amin, Bu. Tunggu, Bu. Mas Fendi, kalau yang di Bandung misalnya gitu, itu untuk camp juga sama 3 hari juga, Pak? Iya, dengan biaya tersebut? Iya, betul, sama, Pak. Sama ya, 3 hari. Sama persis, Nah, ya. untuk waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari, Mas? Ya, betul, Pak. Dari jam Mas Fendi, sampai untuk jam 4 sore. Untuk di Surabaya ada planning nggak di bulan September ya? Belum sih, Pak. Kalau untuk Jogja sekarang ya semuanya? ya, kalau misalnya ada 10 orang lah, tapi kalau untuk sekarang fokusnya di Jogja aja. Kalau di Pokoknya Jogja, datang saja di Jogja, nanti sambil refreshing gitu. di Jogja Biar itu seger gitu. Ini, Mas. Datang Pak Jo. Kalau secara keseluruhan apa bedanya online sama offline itu? Kalau online itu ini, Pak, belum dapat ini lisensi Scopus. Terus untuk kayak tool-tool gitunya harus mempersiapkan sendiri, Pak. Terus kalau online itu apa ya? Mungkin itu saja sih, Pak. Mungkin kalau dari pendampingan nanti dari masing-masing peserta gitu kan, kadang ada yang lebih suka pendampingan secara langsung gitu, dituntun secara langsung gitu, Pak. Oh, berarti nggak ada ya online yang 4 juta gitu? Untuk yang online 4 juta nggak ada, Bu, Pak. Untuk yang online harga normal 1.500.000. Tapi biasanya kami diskon 50%. Biasanya. Itu yang online. Terus yang offline tadi nggak ada diskon ya, Pak? Untuk yang offline nggak ada, Pak. Belum Wah, ada. Jadi tetap offline kok harganya bisa dapat diskon itu, Pak? nggak dapat, Pak. Untuk yang offline dengan segala ini bonus-bonusnya dan benefitnya itu sudah worth it sih, Pak. Udah turn the best. itu online, Mas Fendi. Kalau di Jogja itu setiap minggu ya? Iya, kalau yang offline di Jogja setiap minggu ada. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad ya? Ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Supaya mencarinya di hari-hari yang free, yang libur. Nah, ini tanggal 30 Juni besok ada nih. Kalau misalnya kebetulan saya mendaftar cuma saya sendiri, enggak apa-apa ya? Enggak pernah ya? Seumpama saya datang ke Jogja. Saya kan domisili di Makassar ya. Ya, Ibu. Saya punya mertua di Jogja. Saja kan saya berkunjung ke Jogja, sekalian jalan-jalan ke mertua. Saya enggak apa-apa ya, yang penting sudah janjian. Meskipun saya sendiri itu tetap dilayani enggak? Oh, enggak, Bu. Kalau camp itu minimal ya 10 orang, Bu. Kalau camp terlaksana minimal 10 orang gitu. Harus janjian dulu ya. Harus janjian dulu. Kalau itu namanya privat, Bu, bukan ngecamp. Naik, Bu, itu harganya, Bu. Naik tuh, Pak. Panik ya, Pak Jo ya. Kebetulan kan Ya, Ibu. Mas Fendi, izin nanya nih. Ini jadi kan yang terkendala itu kayak Pak Jo punya Scopusnya yang pakai lisensi itu. Nah kan kalau kita ke Jogja kan artinya di saat itu aja kan kita artinya ini mencari Scopus yang lisensinya pakai ID di sana gitu atau gimana? Enggak, Bu. Nanti untuk akses lisensi ini Scopusnya kami beri jangka waktu biasa 1 bulan, Bu. Jadi 1 bulan itu diharapkan peserta ya sudah mendapatkan referensi terbaik sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan gitu.
Oh, Kami camp. begitu. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Setelah 1 bulan ditutup ya, Mas. Iya, Mas Fendi, kalau mau Terima nanya kasih, Mas udah Fendi. lumayan banyak dapatnya. Sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi. Beli Bu, beli Bu di Shopee Bu. Nggak putu Mas Fendi. Sepertinya tanggal 30 itu hari Jumat ya, tanggal 29 itu kan hari Idul Adha ya. Berarti hari kejepit mungkin Biasa sekali. libur juga tanggal 30 itu ya. Iya, Bisa tuh mungkin Bu jalan-jalan dulu tuh ada yang sekalian libur camp Pak tuh. Ibu. Mungkin bisa ikut camp gitu di Jogja. Iya. Berarti 29 30 itu libur. Sabtu Minggu Senin baru masuk kerja lagi gitu ya. Ya, betul. Mas Fendi, Ya, Pak, mau tanya. mohon diulang sekali lagi. Untuk kita camp itu, untuk laptop itu spesifikasinya yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan, cuma saya agak terlambat mengikuti. Oh ya Pak. Untuk laptop spesifikasi minimumnya itu RAM 4 GB, Pak. RAM 64 ya? RAM-nya 4 GB untuk yang laptop. Untuk MacBook RAM 8 GB. Terus untuk Microsoft Office-nya, Microsoft Office Word itu minimal 2019, Pak. Biar ini, Pak, biar tool-tool yang digunakan itu berfungsi dengan maksimal. Oh, 2019 ya minimal, Pak ya? Iya, 2019. Windowsnya Windows 8 minimal, Pak. Minimal Windows 8. Yang RAM untuk laptopnya berapa ini, Pak? 64 ya? MacBook RAM 8 GB untuk MacBook. MacBook-nya. Ya, Kalau laptop? Untuk yang laptop 4 GB. 4. Dan jangan lupa membawa hasil riset ya, Pak. Nah, hasil riset. Dibuat paper nanti. Di sana langsung praktek soalnya. Ya. Untuk Cuma ada targetnya saran ini Pak dari Randy, terkait dengan yang online itu. Kan saya sudah buka itu, saya ikuti bersama. Cuman Prof Jo itu menampilkan yang di laptop tuh agak tidak jelas seperti yang sekarang ini gitu. Agak susah kita dari mana gitu. Cuma mendengarkan suaranya saja. Gitu Mas Fendi. Nah, itu sebagai masukan saja. Kalau misalnya bisa diperjelas yang tampilan di laptopnya itu kan lebih bagus gitu bisa. Oh iya, Pak. Gitu. Baik Pak, terima kasih masukannya. Mungkin nanti kedepannya kami akan buatkan lagi gitu, mungkin yang lebih jelas. Nanti di-upload di web situ. Untuk yang kelas online mungkin udah bisa langsung akses itu besok. Mungkin kedepannya ya Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya, terima kasih Mas Fendi. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan, monggo. Baik, kalau misal sudah tidak ada, mungkin Zoom-nya sampai di sini saja. Saya tutup. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Nanti di setiap Rabu minggu depan akan ada webinar lagi. Untuk itu kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Salam Q1. Amin, mudah-mudahan aja. Salam Q1, sukses Salam untuk kita Q1, semua. Pak. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Semoga papernya segera tembus Scopus. Amin. Amin. Nah, kita lab aja dulu Pak Mas Fendi. Apa? Saya lab aja dulu ya.